Hindu itu kalau bagi saya itu kayak apa ya, jalan Tuhan terindah untuk saya untuk balik ke jalan Dharma. Iya. Kalau udah masuk, masuk sekalian gitu loh. Istilahnya jangan setengah-setengah. Iya. Om Swastiastu. Selamat siang sahabat media Hindu. Berjumpa lagi kita dalam YouTube channel Media Hindu Obrolan Dharma. Episode kali ini masih sama seperti episode sebelumnya. Kita menghadirkan Dharmika, seorang Dharmika. Kita akan berbincang-bincang mengungkapkan apa yang Dharmika tersebut alami dalam perjalanannya menapaki jalan Dharma. Baik, saat ini sudah hadir bersama saya Ibu Yunita. Selamat siang, Bu. Sehat? Sehat. Astungkare. Baik, sekilas saya akan membacakan CV Ibu Yunita. Nama lengkapnya Ibu Yunita Damayanti. Tanggal lahirnya 15 Juni, boleh saya sebut tahunnya, Bu? 1977. Beliau lahir di Jakarta dan melakukan studi wadani pada tahun 1999, tepatnya tanggal 16 Februari. Nah, untuk selengkapnya, marilah kita dengarkan cerita dari Ibu Yunita sendiri. Menurut saya, kisah hidup Ibu yang saya baca di CV sangat-sangat menginspirasi. Nah, supaya sahabat media Hindu tidak penasaran, silahkan Bu, diceritakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yunita Damayanti, seperti tadi Ibu Susi bilang. Ya, Astungkare, terima kasih. Akhirnya saya bisa hadir di sini. Ya. Sama-sama. Gitu. Kita juga sudah lama juga ya nggak mudik bareng begini. Terakhir kita 2018 ya, sudah di Jogja. Iya. Ya semacam reuni kecil juga. Betul. Ya. Ya awalnya ya, emang saya gimana ya awalnya tuh. Awal prosesnya Ibu gini deh, mengenal Hindu. Kan tadi alasannya kan pernikahan ya, karena pernikahan kan. Awalnya Ibu mengenal Hindu tuh sebelum pernikahan nih. Bagaimana? Adakah sekilas Ibu mendengar, oh ini loh ada agama Hindu, oh ini loh ternyata ada orang Hindu loh di dekat-dekat saya gitu. Ada nggak seperti itu? Gini, Hindu. Kenapa saya memilih Hindu? Kenapa saya menganggap Hindu itu agama untuk saya, pilihan saya? Emang dasarnya itu dari perkawinan ya. Nah, Hindu itu saya jadi Hindu. Tapi bukan dari perkawinan saya jadi Hindu. Hindu itu bagi saya itu keputusan besar saya. Dimana saya waktu itu antara bertahan atau melepas. Tapi pada akhirnya saya mengikuti kata hati saya. Saya untuk akhirnya memilih jalan untuk Hindu. Mengenalnya dari calon suami nih ya. Jadi Hindu itu kalau bagi saya itu kayak apa ya, jalan Tuhan terindah untuk saya untuk balik ke jalan Dharma. Iya, melalui suami. Ya, iya. Makanya alasannya pernikahan. Ya, pernikahan. Nah, saat itu mengenal suami kira-kira tahun berapa atau umur berapa? Kalau Hindu itu bagi saya abstrak. Saya kenal Hindu itu dari SMP kelas 2. Oh, SMP kelas 2. Saya tahu Hindu. Gitu. Ya mungkin belum secara apa ya, mendetil tahu bagaimana, tapi saya tahu ya Hindu itu bagaimana cara sembahyangnya, kemana tempat sembahyangnya saya tahu gitu. Tapi kalau untuk masalah yang lain-lain saya belum tahu. Nah itu ya dari almarhum suami saya. Kebetulan saya sama dia itu kan sahabatan lah gitu. Teman sekolah? Bukan teman sekolah. Oh, bukan? Dia tuh kakak kelas saya dulu waktu SMP. Ya. Jadi kita sering diskusi, sering ya istilahnya kadang-kadang di saat kita pengen bertemu itu, pas lagi kita sembahyang kita saling nemenin kadang-kadang. Dia mau ke pura saya sering datang juga, kadang saya mau ke tempat ibadah saya dahulu juga dia ikut juga gitu. Ya itulah awalnya. Saling nganterin, saling nungguin ya. Itu wah hebat ya. Jadi saling itu aja, saling menemani, kadang-kadang saling diskusi.
apa-apa kita bahas berdua gitu, kita ngomong gitu. Akhirnya sampai saya diajak ke pura pernah gitu, saya lihat kayaknya bagus gitu kayaknya. Apalagi kalau udah saya lihat orang bawa banten di atas tuh, kayaknya kok bagus banget, kok bisa ya gitu. Ya itu aja sih awalnya, hanya di situ. Ya cuman ya akhirnya saya menerima harus memilih Hindu gitu. Ternyata Hindu itu bagi saya gimana ya? Saya dengan Hindu itu hati saya merasa gimana ya? Kayaknya lepas gitu. Kayaknya sesuai apa yang saya cari, apa yang saya mau, apa yang saya impiin. Ternyata ada di Hindu semua. Ada di dalam gitu. situ. Gitu. Jadi secara logika saya tuh lihat di Hindu tuh ada semua ternyata di Hindu. Bukan berarti saya menjelekkan agama saya yang dulu, tidak. Agama saya itu juga bagus gitu loh. Kadang-kadang ada beberapa orang menyudutkan kita istilahnya yang pindah untuk agama itu ya. Dibilanglah kita nggak kuat iman gitu ya. Dibilanglah istilahnya gimana ya. Kita nggak berbakti sama orang tua gitu kan istilahnya. Tapi itulah pilihan hidup saya gitu ya. Itulah pilihan hidup saya yang saya harus tempuh gitu loh. Untungnya ya atas izin orang tua saya juga, ibu saya, makanya saya bisa jadi jalan hidup tuh kayaknya enak banget gitu. Berarti direstui sama orang tua? Astungkara ibu saya menyetujui gitu. Dua-duanya ya, bapak dan ibu ya? Kalau bapak sih saat itu belum. Nah sebenarnya kendala dari bapak juga itu. Bapak saya nggak sama sekali. Oh hanya ibu? Hanya ibu. Malah saat itu memang pukulan terbesar buat saya. Kalau saya dicap istilahnya, bolehlah kamu pergi dari agama ini. Kamu anggap aja satu mati anak bapak. Gitu. Itu yang paling sedih banget. Tapi karena saya berpegang teguh sama kata-kata ibu saya. Di saat saya waktu memilih untuk masuk ke Hindu, ibu saya berpesan, kalau emang ini jalan kamu, ibu nggak akan menghalangi gitu. Yang penting kamu jalani dengan benar apa yang kamu yakinin. Misalnya ibarat kasarnya apa ya? Kalau udah masuk sekalian gitu loh. Istilahnya jangan setengah-setengah. Iya. Tapi kalau ada masalah-masalah yang terjadi atas kamu yang pilih itu, jangan kamu bawa pulang ke rumah. Itu aja. Selesaikan dengan sendiri, maksudnya dengan jalan sendiri. Jadi itu yang buat saya kuat, selalu kuat. Sebenarnya kan perjalanan Hindunya kan nggak semulus yang kita bayangkan. Betul. Gitu. Ya. Ternyata banyak kesedihan, banyak kepiluan, istilahnya dimana kita jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Apa benar ya? Kita ragukan lagi hati kita. Apa benar di pilihan kita ya? Apa benar di jalan saya gitu. Tapi kita ingat lagi kata ibu kita, ikuti kata hati. Udah bangkit lagi. Itu aja selalu. Jadi selalu terus itu ibu ya, kata-kata ibu saya yang itu. Iya. Nah pada saat meminta restu pada orang tua kan bapak tidak setuju. Sampai sekarang tetap tidak setuju atau sudah clear? Gimana ya? Saya juga nggak tahu apa itu akibat dari doa-doa saya, dari kesungguhan saya. Istilahnya saya nggak setengah-setengah juga. Saya buktikan kalau saya emang bener jalan saya yang pilih gitu loh. Jadi saya nggak main-main gitu loh. Astungkara ya akhirnya direstui juga gitu dengan kita waktu kalau nggak salah 24 tahun lah kita menanti 24 tahun untuk mendapatkan kata maaf dan restu ikhlas gitu. Emang sih kalau untuk istilahnya dia untuk benar-benar ikhlas mungkin nggak mungkin ya, tapi saya dengar kata-kata dia ya sudah itu udah pilihan kamu, nggak usah dibahas lagi, yang penting kamu sehat. Istilahnya orang tua kan biasa urusin anak yang benar, jalan yang benar, keyakinan kamu, jangan macam-macam. Ya, mungkin dia melihat juga rumah tangga yang ibu bangun dengan suami baik-baik saja dan berjalan ke arah yang benar. Mungkin itu salah satu bapak memberikan restu. Ya betul. Ya, Astungkara sudah lebih jalan tuh lebih plong kayaknya, kayak kalau mobil tuh kayak jalan tol gitu istilahnya. Udah izinnya udah dapet gitu istilahnya. Iya, kalau udah duduknya udah dapetin udah klop misalnya enak gitu jalannya, kayak udah ikhlas. Bapak ibu masih hidup? Astungkara masih. Iya, mudah-mudahan beliau sehat ya, panjang umur gitu. Jadi bisa lihat anak cucunya bertumbuh dengan baik. Jadi pilihanmu sebagai seorang dharmika masuk ke Hindu itu tidak istilahnya menyusahkan hidup anaknya. Jadi beliau lapang. Oke. Bu, saya kan setelah membaca CV ibu kan, saya melihat begitu banyak pergumulan ibu di dalam perjalanan menjadi seorang dharmika. Salah satunya pada saat suami meninggal, dipanggil Tuhan mendahului ibu dan anak-anak. Nah, secara psikologi mungkin
pada saat ibu masuk Hindu, ibu mempunyai pegangan. Ya betul. Siapa ya suami, ya kan? Mungkin juga mertua, tapi kan yang lebih dekat suami. Nah pada saat pegangan itu diambil, direnggut dari ibu, dari kehidupan ibu, secara psikologi seorang istri pasti akan limbung, ya kan? Bagaimana ibu menghadapinya? Termasuk dalam pilihan, mungkin ada kekosongan juga ya. Sama siapa sih saya sekarang gitu? Saya menapaki jalan menjadi seorang dharmika berdua. Pada saat salah satunya diambil, adakah kekosongan atau adakah keraguan yang ibu emang alami? Sewaktu pas suami saya itu meninggal, ya emang ada kayak saya goncang lah sedikit gitu ya. Tapi emang kita flashback sama yang kita ambil. Apakah ini jalan saya salah gitu? Tuhan, apakah ini saya jalan salah? Saya tanyakan gitu. Apa yang saya lakukan ini salah gitu. Langsung saya dengar juga kan, saya sumpah dari bapak saya begitu. Saya pikir, apakah sumpah bapak saya itu kena sama suami saya gitu. Saya pikir, apakah jadi selalu begitu terus aja ya. Tapi karena saya pikir kata-kata ibu saya lagi, entah kenapa, saya juga nggak tahu itu dari mana. Ternyata saya harus jadi Strati Banten itu loh. Mujizat saya juga ngerti bisa apa saya gitu. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa saya harus terpilih di situ gitu loh. Apa yang bikin saya masuk situ? Jadi saya bilang, wah ternyata Tuhan tuh sayang sekali sama saya. Dia sayang banget sama saya. Ibu dipilih dari situ. Dia nggak mau saya tuh lepas dari situ gitu loh. Apalagi mungkin kan hanya Tuhan yang tahu ya apa yang kita rasa, apa yang kita mau, apa yang kita tuju. Hanya Dia yang tahu. Betul. Jadi dirangkullah Dia. Kamu diam di sini, jangan kemana-mana. Kamu harus diam saya, gitu. Dekat-dekat saya aja, gitu. Itu aja istilahnya. Tapi maaf sebelumnya ibu suka dengan beban misa gitu, beban tenang. Sajen itu kita emang dari awal ya Astungkara ya, saya dapat mertua yang lumayan hebat lah istilahnya ya. Dia istilahnya untuk setiap rainan, setiap hari-harinya itu nggak lepas dari namanya itu pembantenan. Dari awal saya mengenal suami saya itu udah dikenalkan dengan canang. Jadi dari awal tuh pembuatan canang. Dari situ saya udah mulai cinta senang bentuk canang. Kok bisa begitu ya? Itu dari pertama kita masih berteman. Kita datang ke rumahnya, kita berteman, kita langsung sudah disebut dikenalkan. Canang. Inilah canang, inilah porosan. Udah dikasih tahu. Isi porosan ini sudah tahu. Oh begitu ya gitu. Untungnya welcome gitu, mertua saya tuh kayaknya baik gitu loh. Jadi dia selalu memberi ini loh bentuk begini. Biarpun dia belum tahu saya bakal jadi menantu, dia tuh nggak tahu. Tapi saya udah kasih contoh bentuk canang gitu. Dari situ udah awalnya. Gitu. Jadi pas setelah saya menikah itu mempermudah saya karena saya udah tahu cara buat canang, cara itu ya itu aja setiap hari rutin saya kerjain gitu. Nah untuk banten-banten lain saya mulai belajar, saya mikir begini, namanya hidup kan pasti berubah ya Sus ya. Iya. Nggak mungkin kan sama terus kan, nggak mungkin kita setiap hari punya uang apa gini, nggak mungkin kita sakit apa gimana kan, nggak mungkin kan. Lagi saya berpikir, wah saya harus bisa nih. Minimal saya harus tahu tuh 2 pembersihan untuk saya pakai nanti nih di rumah istilahnya. Ya saya belajar pelan-pelan dengan mertua ya, persista, diakonan, itu kan selalu ikut kalau setiap acara otonan lah. Nah yang penting itu saya harus tahu banten otonan untuk anak saya sama banten persista pembersihan itu aja sebenarnya intinya gitu. Itu juga nggak kita langsung bisa tumpeng pitu, itu nggak bisa. Kita pelan-pelan dulu dari pejati. Nah, dari pejati langsung kira maju lagi dari dapetan 1, maju lagi dari tumpeng pitu. Nah, dari tumpeng pitu itu baru saya bisa. Gitu aja. Nah, dengan berbekal itu beranilah saya keluar. Ngayah. Nah, ya itu. Sebenarnya ngayah itu ajang yang paling benar-benar ditunggu loh sama kita. Karena di situ kita berkumpul semua, orang yang nggak bisa, orang yang bisa, orang yang pintar, orang yang jago, ngumpul semua di situ. Nah di situ tergantung kitanya gitu. Kalau kita istilahnya sifat kalau zaman sekarang kan baperan ya. Iya. Nah kalau kita baperan baru datang sekali dicemblusin, dimarahin, langsung stop, nggak berani pegang. Kalau saya enggak, tipe saya gini, saya bilang ya kan manusia, saya juga manusia, saya nggak takut istilahnya kan sama-sama gitu istilahnya. Apalagi ini kan pura-pura tempat saya. Nah saya kan bukan tamu, saya punya juga di sini. Apa tapi saya cari kekurangannya apa kira-kira ya biar dekat sama mereka gitu. Saya pertama masuk ke dapur, saya pilih dapur dulu. Nah di dapur itu kan ketemu tuh
sama orang-orang lain. Pasti kita denger ya suara kanan kiri. Ini orang ini begini loh, orang ini begini loh, ini begini. Nah dari situ awalnya saya. Ya dari bawain kopi, dari ibu nganterin makanan ya. Pokoknya ini dari ngaya itu. Dari ngaya itu sebenarnya ngaya itu apa ya? Kayak semacam uji nyali kita sebenarnya. Ya uji nyali. Berani nggak ngadepin gitu loh. Iya. Ya emang kebetulan tempat menaung saya, tempat pura yang saya tempatin ini lumayan galak-galak tukangnya ya. Tapi astaga, setelah galak itu semacam kayak gemblengan untuk kita untuk bisa gitu loh. Nanti di saat dia udah nggak bingung karena udah terbiasa, tahu gitu, udah biasa gitu. Emang sih kalau lihat sih banyak yang baru-baru pada takut karena ya begitu. Istri sempat tadi baperan, takut, bukan seperti saya aja, bukan orang Bali asli. Orang Balinya sendiri kan suka takut gitu loh. Ya wajar karena mungkin lingkungan baru ya, iya, jadi makanya. perasaan minder itu pasti ada. Iya, Dia bisa bikin canang, saya noes aja luka gitu. Ya kita kan kadang-kadang kita jangan langsung mau noes aja, kan ada proses. Iya, namanya hidup kan ada proses, nggak langsung terus jadi kita bikin mie aja kita harus proses kan. Nah itu juga proses, dari nyiapin ini dulu lama-lama kita kan lihat sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah. Ya masa harus 4 kali 5 kali nggak mungkin kan. Akhirnya pasti ada yang kena gitu. Okay. Nah, lalu terpilih nih jadi Sarati Banten ya. Nah, pada saat ada goncangan suami meninggal, dikasih temen nih di Sarati Banten. Nah itu, jadi Sarati Banten tuh istilahnya emang nama ya, Sarati Banten ya. Sebenarnya saya belum bisa apa-apa ya. Tapi dengan ada Sarati Banten, saya jadi terbit Banten, istilahnya ada tempat naungan kita untuk buang stres. Jadi di saat kita punya masalah sebesar apapun, kalau kita ke Bokopura, adem rasanya. Apalagi kita sambil bekerja menjahitan, kayaknya enak banget itu selesai. Nah, apalagi sampai hasil karya kita disuguhkan, apalagi sampai ke yang Yudi, kayaknya air mata juga kayaknya aduh, astungkara gitu. Kayaknya enak banget ya awalnya gitu. Bisa lega. Bisa itu aja sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang tujuan saya yang rajin juga, saya nggak ke pura itu kan sebenarnya gimana ya? Kayak kita tuh nitip raga ya. Raga kita gitu, nitip diri lah. Apalagi saya tahu diri saya bukan orang Bali asli. Nah bagaimana orang Bali itu bisa tahu saya kalau saya nggak datang, nggak terjun langsung, nggak kuat gemblengan dari mereka. Berarti saya harus kuat gitu loh. Karena kalau kita harus kuat ya lama-lama juga makin lama makin oh ya udah, dari kita begini kita bisa begini gitu. Semakin dikenal ya, bukan dari sombong, iya, betul. Tapi istilahnya ada, biarpun nanti ada salah di kita masih ada oh ya bisa gitu. Pokoknya istrinya sih terima selalu kesalahan sih, terima aja sih apapun itu bentuknya, telan aja terus, telan. Nanti akhirnya ya ada buahnya juga sih, ada buah manisnya pasti gitu aja. Jadi proses ini jadi semacam penghiburan buat Bu Yuni. Ya. Jadi kalau kita ke pura kayaknya biarpun kita sepusing apapun, kalau ke pura kayaknya lebih enak. Lebih enak, lebih adem gitu. Apa kita duduk sambil ngejahitan, atau sambil mengkidung kita jahitan, kayaknya enak. Atau hanya duduk saja. Duduk aja gitu. Juga enak, kayaknya awalnya gitu. Saya kalau di pura nggak, karena suka waktu malah. Karena merasa kayak di rumah ya Bu ya. Dibilang terlalu rajin, padahal emang enak di situ. Kadang kalau misalnya bisa selesai odalan, saya kan bisa odalan ya, suka ada tuh ngaya-ngaya. Kayaknya kehilangan, kayaknya ih ampun, kayak sepi banget, kayak kangen gitu. Ngangenin ya. Nah, sesudah kita masuk ke tahap setelahnya, setelah Ibu menjadi Sarati Banten nih, pasti lebih banyak lagi dong godokannya ya. Istilah trainingnya lebih kenceng lagi ya. Pasti. Sekarang Sarati Banten kan salah satu unsur yang benar-benar penting untuk terlaksananya ritual terutama di pura odalan segala macam ritual besar lah ya. Ada nggak pada saat itu ketika Ibu melakukan, pasti orang nggak ada salahnya lah, pasti ya kan. Pada saat bikin apa pasti ada lupanya gitu kan. Ada nggak saat kejadian itu terus orang-orang tuh seperti ini salah gitu kayak apain gitu tuh. Nah, gimana tuh Ibu menghadapinya tuh kan tadi kan disebut kita baperan nih ya gitu. Namanya kita hidup kadang-kadang perbedaan pasti ada ya. Betul. Ada gitu. Kadang ada juga yang nggak sesuai dengan dia langsung ngomong gitu, kan seneng gitu. Sebenarnya saya nggak ada kendala. Sebenarnya masalahnya itu kita tuh istilahnya orang yang baru belajar istilahnya.
Yang masalah itu sebenarnya orang Bali itu sendiri sebenarnya. Loh, apa nih? Iya. Maksudnya? Karena dia suka masih ngasih keakuannya dia. Padahal keakuannya dia. Jadi merasa ini loh, ini begini loh cara yang benar. Harusnya beginilah. Ini cara yang benar gitu. Keakuannya itu sebenarnya. Padahal dia sering bilang desa Kalepatra, desa Kalepatra. Tapi di saat itu jadi pasti dia menunjukkan ini loh yang paling benar, ini harus begini tanpa sadar dia itu berada di mana gitu. Tapi kadang-kadang ya Astungkara sekarang kan udah mulai diademin nih sama PHDI misalnya kan ya. Nah itu udah ada buku panduan untuk Banten secara se-Jakarta, jadi udah rata. Udah seragam. Ya, mudah-mudahan sih yang begitu udah nggak ada lagi. Tapi emang kalau setiap pura pasti ada. Gitu aja. Itu tergantung kita nerimanya aja gitu iya. loh. Misalkan saya nih, kita udah buat capek-capek nih Banten begini. Langsung nggak disetujui, misalkan ya sudah, berapa lagi kan bukan urusan. Yang penting saya sudah buat ini, masalah diterima nggak terima dia, ya terserah dia gitu loh. Jadi saya juga nggak mau, enggak, ya udah biar. Yang penting saya udah meyakini, sudah mengayah, sudah memberi yang terbaik. Masalah dia menilai tidaknya, itu terserah dia gitu aja. Emang kadang-kadang setelah di Banten suka dipojokin. Kalau pas buat Banten, biar aja yang nanggung dosanya dia yang buat. Nah itu yang paling gak enak. Sebenarnya bukan masalah dosa nggak dosa gitu loh. Masalah terima nggak terima, kita nggak ada yang tahu Banten itu diterima enggak sama yang Widi. Betul. Kita juga nggak tahu kalau yang Widi itu kita nggak bener seperti itu. Tapi kadang-kadang orang Bali itu sendiri yang main itu salah. Padahal kan di dalam aturan Serati juga ada bacaan tidak boleh menyalahkan Banten. Bukan di Serati aja, semua tidak boleh menyalahkan Banten. Tapi secara nggak sadar mereka selalu begitu. Tapi ya kalau saya mah dipandang adem semua sus, nggak ada nih buang. Aduh marah. Ya mungkin pernah marah-marah sekali. Tapi bersyukur saya punya teman-teman orang-orang Bali yang ngertiin saya. Dia ngademin saya malah. Jadi kalau misalkan kayak di grup nih gitu ngomong kan ada yang gitu. Mereka udah dengerin, jangan dijawab, diam saja, biarkan saling saja. mengingatkan Iya. ya. Dijawab panjang gitu. Ya. Jadi cara menghadapinya nggak sabar peran gitu ya, harus saja, menguatkan mental. Mental sebenarnya itu dia bilang tadi, udah nyali, kalau berani ya maju, kalau nggak berani ya pulang gitu. Tapi nggak pinter, ya kan? Tapi nggak ada ilmunya nih nanti. Tapi kalau mau pinter, biarpun dipukul berapa kali, bangun. Dipukul berapa kali, bangun. Gak usah takut. Saya juga dulu punya teknik, saya takut gimana ya. Aduh, gak bisa nih bikin gini. Kadang-kadang tuh ada yang istilahnya, ada beberapa yang fanatik, gak mau dipegang bentuknya, disimpan, diumpetin sama dia. Gak mau dicontek nih ya? Saya diem aja, saya liatin 2 kali, 3 kali, karena saya deketin, apa yang mau dipakai sama janurnya, kumpulin. Ya, kita rayu-rayu aja, pinter-pinter kita ngerayu sebenarnya, bukan ngerayu jelek ya. Ngerayu kita dia dapet perhatian dari dia gitu. Kalau misalnya kita nggak kena juga, ada satu janurnya kita ambil bawa pulang. Di rumah kita praktek gak janur kayak kita potong terus sampai dapet begitu aja. Kadang-kadang saya juga belajar dari situ, sus belajarnya tuh Banten setelah diunggahin di pura selesai kan dibuang tuh di lembar. Bekasnya nah, itu ya. saya ambil satu-satu yang saya nggak bisa, itu saya simpen. Saya taruh dari buku, jadi pulang dari pura langsung saya catat itu tadi isinya apa ya, saya ingat-ingat, saya catat, saya gambar bentuknya semua gitu, saya stapler, saya simpan, nanti baca-baca lagi di saat kita tenang lagi, enak lah kita buka-buka, baca ini begini gini, jadi setiap saat kalau pas kita kumpul bukan nanti kita menunjukkan kita pintar, kita tahu gitu loh. Oh ini bentuknya bisa ngikutin lah minimal ya. Begini loh, gitu. Bentuknya list senjata begini loh. Jadi kita tahu gitu loh minimal. Tapi misalkan ada yang lebih tahu, kayak gimana sih? Ya kita saling merendah lah, gitu ya. Namanya kan kita belajar. Kita harus belajar memahami orang. Jadi orang juga nggak semua langsung ada yang bisa langsung dideketin. Ada yang susah, ya kan? Ya udah pelan-pelan aja kita. Ya itulah adem aja. Sepertinya ibu memang benar-benar mencintai dunia perbantenan. Oh iya, itu udah seninya. Nah itu makanya jadi Serati Banten itu kayak keindahan yang benar-benar itu nikmat dari Sang Widi buat saya. Karena dia tahu saya itu sebenarnya senang di situ gitu. Iya. Makanya saya jadinya. Karena memang kalau Banten kan harus ya, iya. Kita harus ini. Tapi dalam Ibu Yuni saya lihat memang benar-benar mencintai jatuh cinta sama Banten. Kita menjajah tapi sebenarnya senang. Apapun rumit saya pasti bisa, itu nggak pernah bilang nggak bisa. Orang nyuruh ini saya bilang bisa,
Padahal saya nggak tahu gimana bentuknya. Tapi sekarang udah modern, apa-apa bisa di browsing. Kita lihat dari daerah mana aja, dari model Tabanan lah, model Singaraja, model apa-apa ada. Tinggal kita pencet Google, YouTube, udah keluar. Belajar ya. Nah iya, itu udah sekarang praktis. Oke. Jadi bisa saya tarik kesimpulannya bahwa untuk memahami sesuatu, apalagi kita sebagai orang baru di Dharmika tuh, sebagai Dharmika tidak harus nunggu diajak ya sebenarnya. Gitu. Harus ada inisiatif sendiri. Niat dari kita sendiri. Tujuan dia meluk Hindu bagaimana? Iya, betul. Balik lagi bagaimana? Gitu loh. Sekarang impactnya gini. Mau rugi apa mau untung? Gitu aja. Kalau merugi ya setiap detik takut terus. Tapi kalau mau untung, untungnya bukan berarti untung dagang. Untungnya kita ngerti semua gitu. Minimal kita tahulah perbantenannya. Istilahnya nggak besar-besar, ringan. Untungnya kan buat kita juga gitu. Di saat kita nggak punya apa-apa, kita bisa buat sendiri. Di saat kita istilahnya misalnya lagi COVID begini contohnya, akhirnya kita bisa bikin sendiri, nggak usah kemana-mana keluar, kita udah bisa bikin sendiri. Itu bisa sebenarnya. Ya, ritual sehari-hari gitu. Jalan lancar. Udah gitu kita bisa juga mempersembahkan apa yang kita pengen kan. Isinya bagaimana? Bisa bentuknya seindah mungkin bagaimana? Bunganya seger bagaimana? Kalau hasil kita sendiri untuk disungguhin kesayang video tuh kayaknya lebih gimana gitu rasanya, kayak lebih kayak itu roh tuh keluar dari badan kayak yang kayak gitu. Gini Bu, kan kalau Banten itu kan ada bentuk dan ada arti ya kan, karena sesuai dengan simbol-simbolnya untuk apa gitu kan. Nah, Ibu kan udah bisa nih bikinnya segala macam Banten deh, saya yakin pasti bisa gitu kan. Ya nggak semua. Ya, terus kalau untuk pemahamannya nih, bagaimana pengetahuannya menurut Ibu? Mana yang lebih penting? Memahami bentuknya dulu atau bisa bikinnya dulu nih gitu. Ini mungkin banyak umat yang Dharmika seperti kita nih kadang bingung ya bikinnya. Saya harus bisa dulu tapi saya nggak ngerti artinya gitu. Saya mau pahami dulu tapi kapan saya bisanya gitu. Menurut Ibu gimana? Bikin dulu. Bisa dulu berarti bisa bikin dulu nih ya. Dulu kita dengan berjalannya waktu kita pasti akan paham gitu loh. Biarpun kita ada bentuk, kalau kita saya paham juga kita nggak percuma gitu loh. Tapi kalau kita ngerti dulu bentuknya, susahnya kayak apa, lama-lama kita kayak apa sih sebenarnya fungsi ini kok susah banget dibuat ya? Iya pasti. Nah, pasti kan lama-lama kita jadi tergelitik ya artinya apa. Gitu. Akhirnya lama-lama satu berhubungan ternyata. Oh ternyata persista habis ini begini. Oh iya berhubungan ternyata semua. Dari situ pelan-pelan dari kita membuat dulu gitu. Emang sih kalau kalau di pura kadang-kadang agak susah juga ya kalau orang baru langsung bisa buat gitu ya. Pasti kan orang-orang susah, yang tetua saya juga gak bisa. Emang agak susah sih emang. Tapi kan kita kan suka beli ke sister kan. Iya. Nah, pasti kita kan suka beli lah sama tukang Banten. Di rumah aja kita coba. Kita foto. Nah, di saat kita butuh ke sister, kita pakai sendiri dulu. Iya. Gitu. Kan masalah nggak terima-terima kita sendiri yang terima. Iya, untuk pribadi sendiri. Itu aja. Nanti kan di saat nanti kita kumpul ke pura, kita udah ngerti, kita tinggal nambahin apa sih kalau bilang vocabulary kita, pengetahuan kita nambah-nambah. Pembendaharaannya kita nambahin aja. Itu aja sih awalnya. Dari rumah dulu, oh ini begini bentuknya. Ya udah, kita belajar bikin dulu. Biarpun itu masih salah-salah bentuknya, tapi kalau kita jalannya ikhlas, itu diterima juga kok. Nggak ada namanya nanti, kamu salah buat Banten, nggak ada itu, belum ada kan? Yang penting kita niatnya gitu aja, harus itu. Oke. Nah berarti bimbingannya nih Bu ya. Nah masuk ke bimbingan nih Bu. Menurut Bu Yuni, kalau bimbingan untuk Dharmika pada saat ini itu sudah cukupkah atau masih ada yang diperlukan dan pendapat Ibu seperti apa? Untuk Dharmika, untuk kita yang baru-baru. Iya, untuk kita yang baru-baru. Ini kan manusia kan orang beda-beda ya Bu ya. Ada yang inisiatifnya gencar, kreativitasnya seperti Ibu Yuni nih mau bertanya. Tapi ada juga yang belum apa-apa sudah menarik diri gitu kan. Karena merasa saya kan baru nggak bisa apa-apa, takut salah, diapain, baper kata Ibu Yuni. Emang kadang-kadang itu. Tuh bimbingannya tuh mungkin perlu juga diketahui sama lembaga terkait nih Bu supaya lebih gencar lagi untuk bimbingannya.
Ya mungkin harus ada istilah kayak kita dulu itu, ada penetapan untuk apa? Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2018 2018 ya. Nah, waktu itu yang mengadakan adalah Kemenak ya? Ya, nah itu mungkin harus ada begitu ya, nggak usah jauh-jauh kita ke Jogja, istilahnya kan ada sini pura-pura juga banyak istilahnya kan. Kita ngadain kayak kita kan Pemetik Triatu juga kalau gitu kan. Ya sekeliling sini aja kan udah banyak pura nih kita. Jakarta aja udah berapa pura, udah banyak kan. Ya sebenarnya kalau tugas dari Pamdimas misalnya, Pamdimas kayaknya udah aktif juga sih saya kebetulan. Udah aktif juga, cuman ya kita nggak tahu ya gimana gitu prosesnya gitu loh. Ya mungkin ya itu ada kayak semacam kita dulu di teater bareng-bareng. Info juga untuk para sahabat media Hindu pada tahun 2018 bulan apa saya lupa ya, kalau nggak salah Juli ya, bulan Juli 2018 Kemenak itu pernah mengumpulkan para Dharmika di suatu tempat, waktu di Jogja ya ini ya, di Jogja. Kita dikumpulkan waktu itu judulnya Penguatan Srada dan Bakti Pasca Sudiwadani. Saat itu kita dikumpulkan, kita diberi kesempatan untuk curhat, untuk menceritakan pengalaman apa yang sudah kita alami pada saat setelah lepas Sudiwadani. Diberi juga materi penguatan, diberi juga kayak seperti waktu itu Pak KS Arsana ya. Ada. Nah, tapi setelah itu cuma satu aja, satu momen dan sudah itu hilang. Ya mungkin karena jauh itu terbatas ya waktu itu ya. Sebenarnya makanya tapi itu bagus juga itu. Makanya bisa buat begitu, tapi nggak usah jauh-jauh. Itu Jakarta aja istilahnya. Istilahnya kita fokus di sini dulu istilahnya kan ya, nanti kalau misalnya berkembang kan lebih bagus, lebih keluar lebih bagus gitu kan. Saya Jakarta juga udah banyak pura, kalau mau kita Metik Triatu tuh banyak banget gitu. Saya tuh Metik Triatu kalau pas odalan aja ngirim pekulung. Itu Triatu saya. Itu Triatu saya. Saya bisa jalan-jalan Jakarta, bisa jalan-jalan Bekasi, bisa jalan Bogor. Itu Triatu terus ngirim pekulung. Itu aja. Iya, kalau nggak gitu nggak tahu kan ya. Iya betul. Oke, jadi bimbingan Dharmika yang saat ini dirasa sangat kurang, mungkin bisa digalakan lagi. Ya itu aja. Satu tadi dengan mengadakan kegiatan ya untuk khususnya untuk para lembaga yang terkait, bisa lah diadakan seperti itu. Saya yakin sih bisa. Ya, terus sama buku ya Yun. Buku. Tapi kalau misalkan dia buku, kalau dia nggak senang baca buku, betul sih. Tapi seenggaknya dia ada yang dilihat nih gitu. Nggak ada orang buka dikit gitu. Nggak nemu tutup, besok buka lagi gitu. Seenggaknya itu buku bisa. Terus jangan terlalu menarik diri, membatasi diri. Ya jangan terlalu ya tadi itu. Jangan terlalu gimana, dikit-dikit aduh. Ini namanya kita udah pilihan, kita harus yakin gitu loh. Kita nggak setengah-setengah, nggak asal-asal. Terus ikut organisasi juga. Organisasi boleh gitu. Boleh gitu ya? Organisasi boleh. Ya. Ada saran? Kayaknya itu aja deh, kayak nggak ada, hanya biar ya dimana-mana biar pada gimana ya, biar pada semangat lah gitu loh. Kita ingat awalnya kita masuk, kita tujuannya apa, kita mau bagaimana, karena apapun yang kita rasain itu bukan buat orang lain, buat kita sendiri gitu loh istilahnya. Hidup ini kan istilahnya apa sih yang kita cari kan, cuma istilahnya kita hanya menuju ke alam yang istilahnya nggak lahir kembali, istilahnya kayak masih. Kita ingin nggak lahir kembali. Ya sekarang kita hidup, kita perbaiki. Istilahnya hutang-hutang kita sama istilahnya kita ketemu sama sini sama ini, itu mungkin hutang-hutang kita harus begini, kita jalanin lah, tapi jalaninnya dengan ikhlas, sabar, nggak langsung patah semangat, wah kayaknya nggak ini, jadi itu bikin down terus. Karena saya juga sampai detik ini bukan berarti saya yakin saya Hindu 100%, enggak, saya selalu belajar, saya bertahan. Semoga saya istilahnya batas waktu hidup saya berakhir di agama ini gitu. Saya ingin misalnya berakhir di sini, saya di yang wiwasa istilahnya kan gitu. Itu aja sih kayaknya. Sekali Hindu tetap Hindu. Hindu ya Aslongkara. Semoga kita kan nggak tahu hidup besok bagaimana, mati kita bagaimana, kita nggak tahu sus. Makanya intinya kita ya sekarang ya berbuat baik, kita jalanin yang benar, apa yang itu jalan kita ikutin aja istilahnya ya. Yang nggak ada istilahnya lainnya apa gimana, nggak usah frustasi, nggak bisa, nggak harus kok kita harus bikin Banten misalnya, nggak harus istilahnya. Istilahnya itu kan hanya keinginan kita aja. Saya ada beberapa yang mikir takut begini, saya banyak takut gitu. Jangan takut. Banyak gitu. Banyak hal-hal lain yang bisa dibuat untuk kaya. Hidup ini untuk naklukin rasa nggak takut harus itu. di Banten ya. Sebenarnya kita naklukin rasa takut itu sebenarnya itu aja.
Ya maaf ya kurang lebihnya. Iya, oke. Menarik sekali obrolan hari ini dengan Ibu Yunita Damayanti. Oke. Sahabat media Hindu, ketika suatu keputusan besar sudah diambil, maka secara tidak sadar segala resiko yang ada di belakangnya pasti harus diterima dengan kesadaran penuh. Menjadi seorang dharmika bisa dikatakan adalah suatu penyerahan hidup dan mati untuk tetap berjalan di jalan dharma dalam kondisi apapun. Niat luhur ini tidak selalu menghampiri semua orang, bukan berarti ke semua orang pilihan ya. Jadi jika dalam hati sudah ada niat seperti itu, maka selayaknya lah para dharmika ini mendapatkan hak yang harus diterimanya, berupa bimbingan, berupa penerimaan yang baik, dan juga fasilitas yang harus diberikan supaya serada dan baktinya tidak hanya sampai di situ saja, tapi semakin meningkat dan lebih meningkat lagi. Sekiranya itu obrolan kita hari ini, Yuni. Terima kasih banyak. Ya sudah nunggu tadi hujan ya, lama sampai nama. Sahabat media Hindu, terima kasih atas kesediaannya sudah menonton YouTube channel Obrolan Dharma episode kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.